Mantan ketua klub sebut PSG bisa juara Liga Champions jika beradaptasi dengan Lionel Messi. Bulan ini penyerang Paris Saint-Germain Lionel Messi tampak menunjukkan kilasan rasa nyaman dengan klub ibu kota. Tapi yang lebih penting, dia membangun chemistry dengan Kylian Mbappe. Saat kalender beralih ke 2022, PSG akan membutuhkan Messi untuk mengklik semua silinder menjelang pertandingan Liga Champions UEFA melawan Real Madrid. Pemain berusia 34 tahun itu akan bermain di stadion yang sangat dia kenal dan menampilkan penampilan fantastis. Menuju tahun berikutnya, Gervais Martel, mantan presiden RC Lens, berbicara di L'Equipe du Soir melalui kanal Supporters. Pundit menyatakan bahwa skuad perlu beradaptasi dengan cara bermain Messi. Martel menambahkan bahwa tiba di akhir musim panas berperan dalam awal yang lambat dari pemain Argentina itu. Tetapi dia melihat serangkaian pertandingan yang memberinya kepercayaan diri dalam adaptasi. Saya pikir PSG harus beradaptasi dengan Messi. Mbappe dan yang lainnya adalah pemain yang bermain di sekelilingnya dan tahu bagaimana memberikan bola yang cerdas. Dan selain itu telah melihatnya dalam permainan PSG untuk beberapa waktu, ada kroni antara Mbappe dan Messi. Anda, para penulis sejarah, lupa satu hal adalah bahwa Messi tiba pada 10 Agustus. Dia benar-benar kurang persiapan. Hari ini dia memiliki serangkaian pertandingan dan mendapatkan momentum. Dan saya yakin bahwa kami akan memiliki Messi yang hebat yang saya harap akan memenangkan Paris. Mereka bisa memenangkan Liga Champions berkat dia. Jadi itu harus diatur di sekelilingnya apakah kita suka atau tidak, kata Martel. PSG bakal main tanpa Neymar dan Mbappe. Begini kata Pochettino. PSG akan menyambangi markas Lorient dalam duel lanjutan Ligue 1 2021-2022 Kamis 23 Desember 2021 besok. Laga ini sekaligus jadi laga penutup tahun untuk skuad Mauricio Pochettino. PSG musim ini dikenal dengan trio menakutkan. Ada Kylian Mbappe, Neymar, dan Lionel Messi yang bisa membuat pertahanan tim manapun kocar-kacir. Masalahnya, Neymar sudah melewatkan beberapa pertandingan karena cedera panjang. Untuk duel kontra Lorient besok, Mbappe juga harus absen karena akumulasi kartu. Bermain tanpa Neymar dan Mbappe sekaligus bakal jadi tantangan tersendiri bagi PSG. Pochettino pun mengakui itu. Kami harus membangun serangan dan menyerang dengan cara yang berbeda. Jika ada Neymar dan Mbappe di lapangan, kami bisa bermain vertikal dengan cepat, buka Pochettino. PSG boleh punya skuad luar biasa, tapi Pochettino dianggap tidak bisa menemukan keseimbangan tim. Kini tanpa Neymar dan Mbappe, dia bakal menghadapi tantangan yang lebih sulit. Tanpa Mbappe, kami harus membangun serangan dengan cara berbeda dan mungkin kami akan bermain dengan tempo berbeda. Menarik melihat bagaimana tim menghadapi tantangan dalam situasi ini, lanjut Pochettino. Ini bukan soal menggantikan dia, tapi soal menemukan keseimbangan untuk menang. Kami akan sering menghadapi masalah ini karena cedera dan karena larangan bertanding, tandasnya. Rekor buruk ini ternyata juga digenggam Ronaldo dan Messi. Setidaknya dalam 2 dekade terakhir, perdebatan soal pesepak bola terbaik sepanjang masa selalu mengerucut kedua nama. Ada Cristiano Ronaldo di satu kutub dan Lionel Messi di kutub lainnya. Ketajaman dan insting mencetak gol kedua pesepak bola ini dianggap jauh melampaui nyaris semua pemain pada generasinya. Baik Ronaldo dan Messi terus menulis ulang catatan rekor di buku sejarah si kulit bundar, baik di level klub ataupun saat memperkuat timnas negara masing-masing. Mulai dari pencetak gol terbanyak dalam satu tahun kalender dengan koleksi 91 gol pada 2012 milik Messi, hingga pemain dengan koleksi gol terbanyak di pentas sepak bola profesional versi IFFHS dengan torehan 794 gol atas nama Ronaldo. Namun, tidak disangka dua pesepak bola yang paling sering meraih gelar Ballon d'Or ini juga menempati 2 posisi teratas dalam daftar pemain yang paling sering gagal mencetak gol dari titik penalti terhitung sejak memasuki abad ke-21. Berikut 5 pemain yang menempati tempat teratas dalam daftar pemain yang paling sering gagal mengeksekusi penalti di abad ke-21 berdasarkan lansiran Sportskida Selasa 21 Desember. Yang pertama, Antonio Di Natale 14 kali gagal penalti.
Yang kedua, Zlatan Ibrahimovic 16 kali gagal penalti. Yang ketiga, Francesco Totti 18 kali gagal penalti. Yang keempat, Cristiano Ronaldo 28 kali gagal penalti. Yang kelima, Lionel Messi 29 kali gagal penalti. Chelsea didesak Tuchel datangkan mantan pemain andalannya di PSG. Chelsea sendiri sudah datangkan Thiago Silva secara bebas transfer dari PSG beberapa bulan sebelum Tuchel datang ke Stamford Bridge di bulan Januari. Menurut laporan L'Equipe, seperti yang dilansir Metro, Tuchel ingin bereuni dengan kedua pemain bertahan asal Brasil itu di Stamford Bridge. Hingga secara pribadi pelatih asal Jerman itu mendesak The Blues untuk datangkan Marquinhos di musim panas. Laporan itu juga mengklaim The Blues sudah sodorkan tawaran senilai 85 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Tapi PSG tetap menolak untuk menerimanya dan tegaskan bahwa bek berusia 27 tahun itu tidak dijual. Chelsea sebenarnya sudah dapatkan dorongan besar yang tak disangka-sangka dari pemain muda Trevoh Chalobah. Namun mereka masih hadapi ketidakjelasan di lini belakang karena kemungkinan hengkangnya Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, Thiago Silva dan Andreas Christensen yang kontraknya akan selesai di akhir musim ini. Tuchel sudah menjelaskan dia sangat memuji permainan Marquinhos setelah pernah bekerja sama dengan pemain itu di PSG. Marquinhos menjadi jantung dan jiwa tim kami. Itulah mengapa dia harus bermain di jantung dari aksi kami. Itu juga karena dia pemain yang berbakat. Dia punya semua kualitas untuk bermain di lini tengah dan dia punya mentalitas pekerja keras. Dia bisa membantu para pemain bertahan dan juga penyerang dalam waktu bersamaan. Sangat penting baginya untuk dekat dengan semua orang karena dialah bosnya.